Dok. Baik, silakan masuk. Selamat pagi Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Murah sebagai dokter yang menjaga di klinik ini. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Saya Bapak Bastian. Umurnya berapa nih Bapak? Saya 32 tahun. Alamatnya di mana? Saya dari Banjar Muncan Kapal. Pekerjaannya sebagai apa Bapak? Saya sebagai pengusaha. Baik, Bapak keluhannya apa? Saya merasa sakit saat buang air kecil, Dok. Sudah sejak kapan ya Bapak? 3 hari yang lalu, Dok. Keluhannya di bagian mana ya Bapak? Di bagian kemaluan saya, Dok. Rasa sakitnya seperti apa ya Bapak? Perih, Dok. Rasa sakitnya ini sangat sakit atau tidak terlalu sakit ya Bapak? Tidak terlalu sakit sih, Dok. Apabila direntangkan dari skala 1 hingga 10, rasa sakitnya ada di rentangan berapa ya Bapak? 5, Dok. Selain setelah buang air kecil, rasa sakitnya ini muncul pada saat apa lagi nggih? Hanya waktu buang air kecil saja, Dok. Apakah ada faktor-faktor yang memperberat keluhan Bapak ini nggih? Tidak ada, Dok. Apakah ada hal-hal yang meringankan dari keluhan Bapak ini? Tidak. Apakah keluhan Bapak ini disertai dengan keluhan-keluhan lainnya? Tidak ada, Dok. Apakah Bapak pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya? Belum pernah. Apakah keluarga Bapak pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya? Kalau keluarga sih nggak ada, Dok. Apakah ada faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keluhan Bapak ini? Saya sering jajan sembarangan, Dok. Baik Bapak, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan genitourinaria pada Bapak ya. Jadi nanti saya akan melakukan beberapa penekanan dan melakukan sedikit sentuhan pada bagian area perut Bapak dan pada genitalia eksternal Bapak. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik, Bapak bisa membuka bajunya dan berbaring di bed sembari saya melakukan tindakan aseptik ya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu saya lakukan yaitu pemeriksaan inspeksi ginjal. Jadi pada pemeriksaan ini saya akan melihat bagian video dari flank kanan dan flank kiri dari Bapak. Oke, permisi Bapak. Baik Bapak, jadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan, saya tidak menemukan adanya tanda radang, bekas luka, bekas operasi, perubahan warna kulit, fistel, tumor maupun bulging. Jadi untuk pemeriksaan inspeksi ginjal ini normal, Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya lakukan dengan pemeriksaan palpasi ginjal. Baik Bapak, pada pemeriksaan palpasi ginjal ini, untuk yang pertama saya lakukan pemeriksaan palpasi ginjal kanan. Baik, untuk palpasi ginjal kanan ini, pertama-tama saya akan meletakkan tangan kiri saya di belakang penderita, di mana tangan saya paralel pada kosta ke-12 dan ujung jari saya menyentuh sudut costovertebral. Lalu tangan kanan saya berada di kuadran kanan atas dan menyentuh dengan lembut di lateral otot rectus. Nanti Bapak bisa bernapas dengan dalam. Pada saat inspirasi maksimal, saya akan menangkap ginjal Bapak. Okay? Apabila Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa katakan. Baik, Bapak bisa bernapas dengan dalam. Baik, Bapak, sudah. Baik, untuk selanjutnya saya lakukan pemeriksaan palpasi ginjal kiri. Jadi pada palpasi ginjal kiri ini, pertama saya akan meletakkan tangan kanan saya di belakang penderita. Di mana tangan saya ini paralel pada kosta ke-12 dan ujung jari saya menyentuh sudut costovertebral. Lalu tangan kiri saya berada pada kuadran kiri atas lateral otot rectus. Jadi nanti Bapak bisa bernapas dengan dalam karena pada saat inspirasi maksimal saya akan melakukan penekanan pada ginjal untuk menangkap ginjal Bapak ya. Baik, Bapak bisa bernapas dengan dalam.
Sudah. Apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Tidak. Baik. Baik Bapak, jadi pada pemeriksaan palpasi ginjal yang sudah saya lakukan, saya tidak menemukan adanya suatu perbesaran pada ginjal Bapak, karena pada saat palpasi saya tidak dapat merasakan ginjal Bapak. Lalu Bapak sendiri mengatakan bahwa pada saat pemeriksaan palpasi ginjal Bapak tidak merasakan nyeri sama sekali. Jadi pada pemeriksaan palpasi ginjal ini Bapak juga normal ya. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi ginjal. Jadi pada pemeriksaan perkusi ginjal ini Bapak bisa duduk bersila dan menghadap ke arah sana ini Bapak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan perkusi ginjal ini yang pertama yaitu pemeriksaan perkusi ginjal pada bagian kiri. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan meletakkan tangan saya, salah satu tangan saya di sudut costovertebral setinggi thoracalis ke-12 dan lumbal ke-1. Lalu nanti saya akan melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan saya pada sisi ulnar. Apabila Bapak merasakan sakit, bisa dikatakan ya Bapak. Apakah Bapak merasakan sakit? Tidak. Baik. Sekarang saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan perkusi ginjal pada bagian kanan. Jadi sama juga, salah satu tangan saya berada pada sudut costovertebral setinggi thoracalis ke-12 dan lumbal ke-1. Jadi nanti saya akan melakukan pemukulan dengan kepalan tangan saya pada sisi ulnar. Apabila Bapak merasakan sakit, bisa dikatakan ya Bapak. Apakah Bapak merasakan sakit? Tidak. Oke. Jadi untuk pemeriksaan perkusi ginjal ini normal juga, Bapak tidak merasakan adanya suatu rasa nyeri. Jadi hal tersebut termasuk normal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan buli-buli. Jadi Bapak dipersilakan untuk membuang air kecil terlebih dahulu ya. Nanti Bapak bisa kembali ke bed dan dalam posisi tertidur ya. Silakan tidur Bapak. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan buli-buli. Jadi pada pemeriksaan buli-buli ini saya akan melakukan palpasi di atas simfisis pubis Bapak. Apabila Bapak merasa ingin kencing pada saat penekanan, dapat dikatakan ya. Maka Bapak merasa ingin kencing pada saat penekanan? Tidak. Baik, karena Bapak tidak merasakan kencing, jadi hal tersebut termasuk normal. Dan saya sendiri tidak menemukan adanya massa kontraktil maupun balloon. Jadi hal tersebut juga termasuk normal. Sekarang saya akan melakukan perkusi pada bagian buli-buli Bapak. Permisinya Bapak. Baik, jadi pada perkusi ini saya dapatkan yaitu suara timpani yang mengatakan buli-buli Bapak kosong, tidak berisi urin karena tadi sudah buang air kecil Bapak. Jadi hal tersebut termasuk normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya lanjutkan dengan pemeriksaan genitalia eksternal. Jadi nanti Bapak bisa membuka celananya, nanti saya akan melakukan pemeriksaan genitalia eksternal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan berikutnya yang saya lakukan yaitu pemeriksaan penis. Jadi untuk pemeriksaan pertama yaitu saya lakukan pemeriksaan inspeksi. Jadi saya akan melakukan inspeksi pada penis Bapak secara keseluruhan. Baik, karena peputum Bapak sudah disirkumsisi, jadi saya tidak perlu melakukan retraksi peputum.
berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan, untuk pada bagian glans penis maupun pada corpus penis, saya tidak menemukan adanya tanda radang maupun perubahan warna. Lalu pada orifisium uretra eksternal Bapak, saya tidak menemukan adanya produk yang keluar seperti darah, nanah, urin, maupun produk-produk lainnya. Lalu untuk ukurannya sendiri tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil, termasuk normal. Lalu untuk letaknya sendiri tidak terlalu ke atas atau epispadia maupun tidak terlalu ke bawah maupun hipospadia, jadi termasuk normal untuk letak dari orifisium uretra eksternal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dari penis. Jadi saya akan melakukan palpasi pada dua bagian, yaitu palpasi dorsal maupun palpasi ventral dari penis. Isi Bapak. Apakah Bapak merasakan nyeri? Sekarang saya akan melakukan palpasi ventral untuk menilai uretra. Baik, Bapak, jadi sudah dilakukan. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, untuk pemeriksaannya Bapak sendiri tidak merasakan adanya suatu nyeri dan saya tidak menemukan adanya nodul maupun plak. Jadi hal tersebut termasuk baik. Baik, untuk setelah pemeriksaan ini saya lanjutkan dengan pemeriksaan skrotum. Baik, untuk pemeriksaan skrotum ini yang pertama saya lakukan yaitu inspeksi. Jadi saya akan melihat skrotum dari Bapak. Baik, untuk pemeriksaan skrotum ini saya tidak menemukan adanya odem maupun inflamasi. Untuk ukurannya sendiri tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil, termasuk normal. Dan untuk letaknya yang bagian kiri sedikit lebih rendah daripada bagian kanan. Hal tersebut termasuk normal. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada skrotum. Jadi saya akan meletakkan ibu jari saya pada salah satu bidang dan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah pada bidang yang berlawanan. Lalu saya akan melakukan penekanan pada skrotum Bapak untuk menilai apakah ada massa maupun tidak. Sini Bapak, apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Tidak. Baik, untuk nyeri Bapak tidak merasakan, dan untuk massa sendiri saya tidak menemukan ada suatu massa. Jadi hal tersebut termasuk normal ya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan transiluminasi. Jadi saya akan melakukan penyinaran menggunakan backlight pada bagian berlawanan yang akan dilihat. Untuk skrotum pada yang kiri, sekarang saya akan melakukan pada skrotum bagian kanan. Ini sudah Bapak. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan, saya untuk cahayanya sendiri tidak berpenar, jadi hal tersebut tidak menandakan adanya suatu cairan dalam skrotum Bapak. Jadi untuk pemeriksaan transiluminasi ini negatif dan menandakan bahwa Bapak tidak ditemukan adanya hidrogel. Baik, untuk pemeriksaan genitalia eksternalnya sudah selesai dilakukan. Baik Ibu, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu saya lakukan pemeriksaan genitalia eksterna feminina ya. Baik, untuk sebelum melakukan pemeriksaan, pasien diharuskan dalam keadaan litotomi. Baik, sudah dalam keadaan posisi litotomi. Untuk berikutnya saya akan membersihkan bagian vulva dan perineum dan vagina Ibu menggunakan kapas yang sudah dibasahi antiseptik terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Di sini Ibu. Saya akan taruh di bengkok. Baik Ibu, untuk pemeriksaan yang pertama yaitu saya lakukan pemeriksaan inspeksi. Jadi di inspeksi ini saya akan melihat vulva dan perineum. Baik, jadi berdasarkan inspeksi yang sudah saya lakukan, saya tidak menemukan adanya tanda radang maupun pembesaran kelenjar. Baik Ibu, untuk pemeriksaan berikutnya saya akan membuka celah dari labium. Isi Ibu. Nah, jadi
Jadi di sini sekarang saya akan menginspeksi bagian muara introitus dan uretra. Lalu saya lanjutkan juga dengan menelusuri bagian dari labium maius kanan dan labium maius kiri menggunakan ibu jari dan telunjuk saya. Baik Ibu, jadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah saya lakukan, saya tidak menemukan adanya pembesaran kelenjar, terutama pada kelenjar bartolin, dan adanya tanda-tanda radang. Jadi hal tersebut termasuk normal. Jadi Ibu bisa kembali menggunakan celananya karena pemeriksaan sudah selesai. Dan sekarang saya akan membuang alat peralatan yang sudah saya gunakan tadi.